Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Aziz pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Sebelumnya marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Marilah kita simak bersama kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau yaitu Siti Hajar. Pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Hajar beserta bayinya di suatu lembah yang sangat tandus, yaitu tanah Mekah. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya dan meninggalkannya. Akhirnya mereka pun terpisah dari Nabi Ibrahim demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam hidup bersama ibunya di tempat yang tandus. Tidak ada pepohonan, makanan, bahkan tidak ada minuman atau air sedikit pun. Kebingungan pun bertambah saat bayi Ismail alaihissalam menangis kehausan. Perbekalan yang dibawa oleh Hajar habis. Kemudian Hajar mencari kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Siti Hajar berlari menuju Bukit Safa sampai Marwah. Dia mencari air. Ketika berada di Bukit Safa, ia nampak melihat air di Bukit Marwah. Akan tetapi ketika didekati, air pun tidak ada. Kemudian dari Marwah, Siti Hajar pun melihat seperti ada air di Bukit Safa. Akan tetapi ketika ia dekati, air pun tidak ada. Hal itu ia lakukan berulang-ulang sampai 7 kali. Berkat kesabaran dan doa Siti Hajar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi untuk menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu dengan izin Allah, keluarlah air yang sangat jernih, yaitu mata air Zam-Zam. Kemudian Siti Hajar pun mengumpulkan air tersebut dengan mengucapkan Zumi, Zumi, Zumi. Karena Siti Hajar sangat bahagia, sangat senang dengan munculnya air Zam-Zam tersebut. Kemudian kerinduan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putra kesayangannya sepertinya akan terobati. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyelesaikan tugasnya dan akan pulang untuk kembali bersama anak dan istrinya. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa bertemu dengan keluarganya di sebuah tempat yang sekarang diberi nama dengan Padang Arafah. Setelah melepaskan lelah, mereka melakukan perjalanan pulang menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat dan tidur sejenak di Musdalifah. Nah, di tempat itulah ketika di saat tertidur, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beliau menyembelih anak kesayangannya yang baru bertemu dengannya. Kemudian berita itu pun disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hai anakku,
Aku bermimpi dalam tidurku, diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua maupun kepada Tuhannya, dengan tanpa ragu-ragu Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah, aku termasuk orang yang tabah menjalaninya." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memeluk Nabi Ismail karena merasa terharu mempunyai anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tuanya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Di tengah perjalanan, ia dihadang iblis. Iblis menyuruh Ibrahim untuk mengurungkan niatnya untuk menyembelih putra kesayangannya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat proses itu dilaksanakan, terjadilah suatu keajaiban, yaitu Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim dan Ismail putranya sangat bersyukur kepada Allah dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat As-Saffat ayat 107 yang berbunyi, "Wa fadainahu bizibhin azim," yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk membangun sebuah Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ismail untuk mencarikan batu sebagai pijakan kaki. Pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang sampai sekarang masih dapat disaksikan di sekitar bangunan Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang." Anak-anakku semuanya, inilah materi kita hari ini tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan mudah dipahami oleh kalian semuanya. Untuk tugas hari ini, yaitu tuliskan di buku tugasmu apa saja hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Silakan ditulis di buku tugasmu yang rapih ya. Demikian pelajaran yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.